warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita ketemu lagi dengan melanjutkan persamaan kuadrat. Kita sampai ke materi yang berikutnya, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, seperti apa bentuk kuadrat sempurna itu? Bentuk kuadrat sempurna adalah bentuk persamaan kuadrat yang diperoleh dari kuadrat suku 2. Contoh, X tambah 2 dikuadratkan. Nah, ini adalah suku 2. Suku 2 dikuadratkan. Jadi disebut kuadrat suku 2. X tambah 2 dikuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 4. Kalian ingat kembali rumus kuadrat suku 2 yang kita misalkan dengan variabel A dan B. A ditambah B dikuadratkan adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini ingat rumusnya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dalam melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Kita lihat contoh berikutnya. X ditambah 5 dikuadratkan sama dengan X kuadrat sama dengan 2 kali A kali B, berarti 2 kali X kali 5 itu 10X ini. Dan B kuadrat, B kuadratnya adalah 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi X ditambah 5 dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 25. Nah, di sini kalian bisa lihat koefisien X adalah 10 dan konstantanya adalah setengah kali koefisien X dikuadratkan atau setengah kali 10 dikuadratkan. Setengah kali 10 itu sama dengan 5, 5 dikuadratkan sama dengan 25. Maka X kuadrat tambah 10X tambah 25 adalah bentuk kuadrat sempurna. Jadi bentuk kuadrat sempurna dapat dinyatakan dengan X kuadrat ditambah PX ditambah setengah kali P dikuadratkan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara melengkapkan bentuk kuadrat berikut ini agar menjadi kuadrat sempurna? Nah, berarti X kuadrat ditambah 12X ini bukan bentuk kuadrat sempurna, walaupun di sini X-nya X kuadrat. Kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Maka kalau kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, itu harus sama dengan ini. X kuadrat ditambah 12X ditambah setengah kali koefisien X atau setengah kali 12 dikuadratkan. X kuadrat tambah 12X tambah 6X kuadrat atau X tambah 6 dikuadratkan. Ini bentuk kuadrat sempurnanya, ini bentuk kuadrat suku 2-nya. Sekarang contoh yang kedua, X kuadrat kurang 9X. Kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah 9X ditambah setengah kali negatif 9 dikuadratkan sama dengan X kuadrat kurang 9X ditambah negatif 4 setengah. Itu negatif 4 setengah itu ini setengah kali negatif 9, negatif 4 setengah dikuadratkan sama dengan X kurang 4 setengah dikuadratkan. Nah, ini cara mengubah bentuk kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kita lanjutkan. Kalian perhatikan di sini 4 kuadrat itu sama dengan 16. Kemudian negatif 4 dikuadratkan juga sama dengan 16. Berarti dari sini bisa kita lihat bahwa akar 16 itu bisa sama dengan 4 atau sama dengan negatif 4. Jadi kalau kita tarik akar dari 16 itu hasilnya bisa negatif 4, bisa positif 4 karena
Positif 4 dikuadratkan 16, negatif 4 dikuadratkan juga 16. Nah, demikian juga contoh berikut. 14 dikuadratkan adalah 144. Negatif 12 dikuadratkan juga sama dengan 144. Maka akar 144 itu ada dua jawaban, atau ada dua penyelesaian, atau ada dua akar, yaitu 12 dan negatif 12. Sehingga dari pembahasan itu bisa kita simpulkan, jika X kuadrat sama dengan Q, maka X sama dengan positif negatif akar Q. Dan jika X tambah P dikuadratkan sama dengan Q, maka X ditambah P sama dengan positif negatif akar Q. Artinya positif negatif akar Q itu bisa positif akar Q, bisa juga negatif akar Q. Nah, kita lanjutkan sekarang. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya nomor 1, X kuadrat kurang 8X tambah 7 sama dengan 0. Kita ubah bentuk ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, bentuklah persamaan ini menjadi X kuadrat kurang 8X sama dengan negatif 7. Jadi konstantanya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi ini bentuknya diubah, X kuadrat min PX sama dengan C. Kemudian kita di sini mempunyai dua ruas kan, X kuadrat kurang 8X sama dengan min 7. Nah, sekarang kita ubah X kuadrat dikurangi 8X ditambah setengah kali negatif 8 dikuadratkan. Jadi kita ubah ruas kirinya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Karena yang tadi bukan kuadrat sempurna. Makanya di sini ditambah setengah kali negatif 8 dikuadratkan. Sama dengan negatif 7. Karena ruas kiri ditambah setengah kali negatif 8 dikuadratkan, maka ruas kanan pun ditambah setengah kali negatif 8 dikuadratkan. Jadi kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama. Sehingga bentuk berikutnya kita dapatkan X kuadrat kurang 8X ditambah negatif 4 dikuadratkan sama dengan negatif 7 ditambah negatif 4 dikuadratkan. Bentuk yang kiri karena sudah merupakan bentuk kuadrat sempurna, maka menjadi X kurang 4 dikuadratkan. Jadi akar yang ini, akar X kuadrat adalah X. Akar yang ini negatif 4 dikuadratkan adalah negatif 4. Jadi X kurang 4 dikuadratkan sama dengan 9. 9 itu dari sini, negatif 7 ditambah 16. Negatif 4 dikuadratkannya 16. Maka penyelesaian berikutnya, X dikurangi 4. Di sini kuadratnya dihilangkan karena diakarkan. Jadi X dikurangi 4 sama dengan positif negatif akar 9. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini diakarkan, kita peroleh seperti ini. Sehingga X1 sama dengan 3 positif 4. Nah, 3-nya dari sini. Positif 4-nya yang ini negatif 4 ke kanan. Maka sama dengan 7. Dan X2-nya negatif 3 ditambah 4. Sama dengan 1. Sehingga penyelesaiannya X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 1. Berikutnya, soal yang kedua, X kuadrat tambah 6X sama dengan 16. Selesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita dapatkan seperti ini, X kuadrat
tambah 6X. Nah, kalau di sini C-nya tadi atau konstantanya udah ada di kanan, berarti kita tidak mengubah ya ini. Hanya sekarang kita tambah kedua ruas dengan bilangan yang sama. X kuadrat tambah 6X tambah setengah kali 6 dikuadratkan. Setengah kali 6, ini 6-nya. Sama dengan 16 ditambah, ruas kanan juga sama, ditambah setengah kali 6 dikuadratkan. Maka X ditambah 3 dikuadratkan, karena setengah kali 6 itu kan 3. Jadi X tambah 3 dikuadratkan. Ini X-nya dari akar X kuadrat ini. Yang ini karena kita udah melengkapkan kuadrat sempurna, maka yang di sini kita cari akarnya dari ini. Setengah kali 6 dikuadratkan, akarnya adalah 3. Sama dengan 16 ditambah 3 dikuadratkan. 3 dikuadratkan adalah 9. 16 tambah 9 itu sama dengan 25. Maka X, nah ini yang tadi ya, bentuknya sebelum ke sini. X ditambah 3, ini sudah kita akarkan sehingga X tambah 3 sama dengan positif negatif akar 25. Jadi X tambah 3 sama dengan positif negatif 5. X1 5 dikurangi 3 sama dengan 2. X2 nya sama dengan negatif 5, negatif 3 sama dengan negatif 8. Maka penyelesaian untuk persamaan yang kita bahas tadi itu adalah X1 nya sama dengan 2 dan X2 nya sama dengan negatif 8. Nah, sekarang kita lanjut ke menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Bentuk persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dapat diselesaikan dengan rumus X sama dengan negatif B positif negatif akar B kuadrat negatif 4AC dibagi 2A. Kita lihat contohnya. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan rumus 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya 5, nilai C-nya negatif 3. Kalau kita gunakan rumus X sama dengan negatif B positif negatif akar B kuadrat negatif 4C per 2A, itu menjadi X sama dengan negatif B, karena B-nya 5, jadi negatif 5. Positif negatif akar B kuadrat, akar 5 kuadrat, dikurangi 4 kali A kali C. 4 kali 2 kali negatif 3 per 2A. 2A berarti 2 kali 2 karena A-nya sama dengan 2. Menjadi negatif 5 positif negatif akar 25 tambah 24. Ini negatif 2, negatif 4 kali 2 kali negatif 3 itu 24 hasilnya, per 2 kali 2-nya sama dengan 4. Maka X sama dengan negatif 5 positif negatif akar 49 dibagi 4. X1 sama dengan negatif 5 tambah 7 per 4 sama dengan 2 per 4 atau sama dengan 1 per 2. Dan X2 nya adalah negatif 5 negatif 7 dibagi 4. Negatif 5, negatif 7 itu negatif 12 dibagi 4 adalah negatif 3. Maka di sini penyelesaiannya adalah X1-nya setengah dan X2-nya negatif 3. Nah, dari persamaan di atas, pada rumus yang tadi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, B kuadrat dikurangi 4AC itu disebut diskriminan atau pembeda.
maka D-nya sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kenapa disebut pembeda? Karena di sini positif negatif. Jadi tergantung nilai ini nanti perbedaan antara nilai X1 dan nilai X2-nya. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan persamaan kuadrat, maka jika diketahui akar-akar persamaannya, kita pun bisa menggunakan rumus ini untuk mencari jumlah atau hasil kali antara X1 dan X2. Jadi jika akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu adalah X1 dan X2, maka pada persamaan tersebut nanti berlaku X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Dari persamaan 2X kuadrat kurang 11X tambah 12 sama dengan 0, tentukan X1 tambah X2, ini contoh soalnya ya. X1 tambah X2, nih jawab, X1 tambah X2 adalah negatif B per A rumusnya. Negatif B per A, berapa? Negatif B, B-nya negatif 11. Negatif 11 per 2 sama dengan 5,5. Dan untuk B-nya 2X1 kali 2X2 itu sama dengan 2 kali 2-nya 4 kali X1 kali X2 sama dengan 4 kali C per A sama dengan 4 kali C-nya nih 12. 12 per A-nya 2 sama dengan 12 per 2 itu 6. Jadi 4 kali 6. Hasilnya adalah 24. Atau 4 kali 12, 48 per 2 hasilnya 24. Nah, sekarang kita coba menyusun persamaan kuadrat. Kalau menyusun persamaan kuadrat itu biasanya diketahui akar-akarnya. Contohnya misalnya ini. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 7 dan 4. Artinya kita mencari kalau sebuah persamaan kuadrat akarnya itu atau penyelesaiannya itu 7 dan negatif 4, bagaimana persamaan kuadratnya asalnya gitu. Nah, kita menggunakan rumus ini. X negatif X1 kali X negatif X2 sama dengan 0. X1-nya adalah 7, X2-nya negatif 4. Maka X kurang 7 kali X kurang negatif 4. X kurang 7 kali X tambah 4 sama dengan 0. Lalu X kali X-nya X kuadrat. Kemudian X kali 4, 4X. Negatif 7 kali X, negatif 7X. Jadi 4X negatif 7X sama dengan negatif 3X. Negatif 28 sama dengan 0. Kamu ingat pemfaktoran ya. Pemfaktoran atau menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kan yang ini adalah jumlah bilangan ini. Min 7 ditambah 4 sama dengan min 3, min 3X. Kemudian yang ini adalah hasil kalinya. Min 7 kali 4 adalah min 28 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4 adalah X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Nah, sampai contoh yang tadi berarti sudah selesai pembahasan kita tentang persamaan kuadrat. Jadi intinya pada bab ini kita mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan menggunakan rumus. Kalau pada yang sebelumnya kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Untuk selanjutnya silahkan seperti biasa kamu selesaikan soal-soal ini. Kemudian nanti kamu kirimkan ke email ibu melalui penanggung jawab masing-masing kelas. Jadi nanti yang harus kalian kumpulkan itu catatan dari pembahasan ini,
catatannya dan soal yang ada di tugas 23 ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sampai jumpa pada bagian terakhir dari persamaan kuadrat. Nanti adalah penerapan penyelesaian persamaan kuadrat pada soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.